Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Ya, kita sudah nyari nilai X yang memenuhi gitu. Di sini kita harus tahu polanya atau patternnya. Nah, ini kan X sama dengan 1 + 4 per 1 min 2 per. Nah, di sini polanya kelihatan. Ya kan? 1 + 4 per 1 min. Yang bawahnya juga gitu. 1 + 4 per 1 min terus tanpa ada ujungnya. Sehingga kalau sudah kelihatan polanya kayak gini, nah berarti yang bawah ini kan sama dengan apa? Nggak ada ujungnya kan? Berarti sama dengan X ini tadi. Sehingga kita bisa ganti dengan X yang bawah ini ya. Sehingga kan kita peroleh X sama dengan 1 + 4 per 1 min 2 per X kayak gitu. Jadi yang diganti cukup yang paling sini. Ini diganti dengan X ya. Ini kan nggak ada ujungnya gitu. Nah, sekarang kita tinggal sederhanakan sih, kayak gitu. Nah, ini diselesaikan dulu ini. 1 min 2 per X kan, satunya bisa diganti dengan X per X gitu ya. Atau kakak tulis ulang aja di sini, berarti X sama dengan 1 + 4 per, ini langsung aja ya. Atau ini kalau bingung ya nggak apa-apa, ini satu yang di depan ini dikalikan dengan X per X supaya apa? Penyebutnya atau denominatornya ini sama gitu. Nah, kalau penyebutnya udah sama bisa ditulis dalam bentuk single fraction per X ini X min 2 gitu kan. Nah, kayak gitu. Kalau bingung gimana menyederhanakan yang sini, yang ini loh yang membingungkan biasanya anak-anak. Jadi ini kan 4 per X min 2 per X. Nah, pernya yang besar dirubah dalam bentuk bagi. Yang besar itu yang sini ya, pernya itu. Ya kan? Ini dirubah dalam bentuk bagi gini. Nah, X min 2 per X biarin aja. Nah, setelah itu kita selesaikan menggunakan aturan pembagian. Kalau pembagian kayak gini pecahan ya, harus dirubah dalam bentuk kali tapi dibalik X per X min 2. Sehingga ini kalau disederhanakan ya 4X per X min 2 ya. Yang mana? Yang belakang ini ya. Ya yang kakak kotain warna merah itu tadi bisa diganti dengan itu. Bisa diganti dengan 4X per X min 2. Selanjutnya satunya dipindah ke kiri sehingga X min 1 sama dengan 4X per X min 2. Nah ini bisa dikalikan silang. Kalau dikalikan silang ya X min 1 kali X min 2 gitu. Nah yang kanan tetap 4X ya. Yang kanan tetap 4X gini. Nah, setelah itu ini didistribusikan. Kalau didistribusikan, nanti dapatnya kan X kali X kuadrat, kemudian X kali min 2 ya, min 2X, min 1 kali X min 1 kali min 2 plus 2. Sama dengan 4X. Oke, kita sederhanakan, berarti ini X kuadrat min 2X dikurangin 1X min 3X ya plus 2 ya min 4-nya sorry 4X-nya dipindah ke kiri jadinya min 4X gini. Sehingga kalau disederhanakan dapatnya X kuadrat min 7X plus 2 sama dengan 0. Nah, tugas kita kan mau nyari X-nya, yang jadi masalah ini nggak bisa difaktorin gitu. Karena nggak bisa difaktorin ya kita harus pakai rumus ABC ya. Jadi kalau ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka X1, X2-nya, X-nya gitu ya, kan ada dua nanti X-nya kemungkinannya. X1, 2-nya adalah min B plus min akar B kuadrat min 4AC. Ini kalau nggak bisa difaktorin ya, per 2A gitu. Diingat-ingat, A, B, C itu apa? A itu koefisien X kuadrat, B koefisien X, C-nya konstanta gitu. Dalam hal ini A-nya 1, B-nya min 7, C-nya 2. Oke? Langsung kita pakai aja formulanya X1, 2 gini. Sama dengan min B, jadi min 7, ya kan? Plus min akar, B kuadrat, jadi min 7 kuadrat, kurangin 4 kali A-nya 1, C-nya 2. Dibagi 2, A gitu kan? 2 kali 1 gini. Nah ini kalau disederhanakan, X12 berarti 7 plus min akar, 49 dikurangi 8, akar 41 ya. Nah dibagi 2. Nah kita kalau sudah di sini, kita kembali ke soal. Apa sih soalnya diminta? Maksimum X-nya.
Karena maksimum, ya kita ambil plusnya. Ya ini ada dua ya, harusnya dipisah sendiri-sendiri gitu. Cuma yang diminta maksimum ya sudah kita ambil yang besar. Jadi X-nya sama dengan kita ambil yang plus 7 plus akar 41/2. Nah ini jawaban untuk soal nomor nomor 6 ya. Kita ke nomor 7 ya. Factorize 3x square negative 4y square plus 4xy plus 6x plus 12y. Ini nggak ada cara lain selain apa? Coba-coba. Kenapa? Karena di sini ada x kuadrat, ada z kuadrat, ada xy. Jadi kalau kita mau faktorkan, nah otomatis kan paling tidak kita harus punya untuk memenuhi ya supaya memenuhi 3x kuadrat kan ya 3x sama x gini. Nah, kita dapat 3x kuadrat. Yang membingungkan di sini 4y-nya. Nah, kenapa? Karena pada saat kita naruh 4y di sini, ya bisa asal-asalan, tapi harus memenuhi sini dulu paling enggak. Jadi ada beberapa kemungkinan. Mungkin min 4z, sini z gini. Ini plus gini. Masalahnya kalau distribusikan, ini kan 3x kuadrat. Yang di sini, ini kan 3xy. Ini min 4xy. Yang di sini jelas min 4y kuadrat. Nah, ini udah yang betul cuma depan sama belakangnya. Yang tengah ini kan min xy. Ngerti maksudnya? Yang diminta kan 4xy ini. Ya otomatis nggak bisa kayak gitu. Nah, kita harus jeli di sini untuk memperkirakan supaya apa? Supaya yang tengah ini jadinya 4xy gitu. Nah, yang di tengah ya kita hapus saja semuanya. Nah, jadi jelas ini sama sini itu 3x kuadrat kalau didistribusikan. Nah, di sini selain 41 kan bisa 22. Nah, nanti ya kita pakai coba-coba ya. Ini 2z, sini min 2z gini. Nah, ini kalau dikalikan berapa ini? 6xy. Nah, kemudian ini dikalikan min 2xy, kemudian ini dikalikan min 4xy. Nah, sorry, min 4z kuadrat. Paling tidak kita dapat yang tengah ini betul, 4xy, yang depan 3x kuadrat, plus yang belakang min 4z kuadrat. Nah, kita udah dapat betul paling enggak. Depan, tengah, sama belakang. Depan, sini, sama berapa ya tadi? XY-nya. Ya, yang depan ya kalau di tulisan situ ya. Ya, kita simpan dulu. Kita harus coba-coba lagi untuk dapatkan 6x sama sama 12z. Ini min 2z, sini plus 2z. Nah, selanjutnya kita pakai coba-coba untuk dapat 6x. Untuk dapat 6x sama 12z. Kenapa? Karena saling mempengaruhi di sini. Ya, ini ya kan? Nah, 6x nanti dapatnya kan dari sini dikali sebuah angka sini sama sini dikali sebuah angka sini. Nah, itu yang pertama. Ya kelihatannya harus plus ya. Karena ini 6 ya. Kemungkinannya kan ya bisa 6 sama 0, 3 sama 2, 3 sama 3. Sorry, 5 sama 1, 3 sama 2, 4 sama 2, 3 sama 3. Nah, ini kemungkinannya. Ya kalau bingung gimana coba satu-satu gitu. Saya kan ini plus 6, sini 0. Nah, gini. Ya kan? Kita cek. Nah, kita cuma butuh X sama Y ya. Kenapa? Karena yang depan sama belakang tadi sudah sesuai gitu. Jadi kita cuma butuh X sama Y. Jadi 3 kali 0, ya 0 gitu ya. Yang ini 6X. Jadi 0X plus 6X gitu kan. Atau nolnya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. 6X ini aja. Cuma cross checknya dengan Y. Y-nya gimana ini Y-nya? Y-nya kan berarti kan 6 ini supaya dapat Y kan dikaliin sini. Plus 12Y. Nah, Y di sini dikali dengan 0, ya kan? Nah, ya 0 gitu. Ngerti maksudnya? Nah, ini kebetulan langsung ketemu. Kebetulan kita coba sekali.
ketemu. Kalau nggak ketemu gimana? Ya harus ditukar. Ini 6 sini 0 gitu. Kalau nggak ketemu lagi gimana? Kita pakai 51. Nggak ketemu lagi 42 sampai 33 gitu. Kalau kebingungan ya kayak gitu harus coba satu-satu gitu. Sehingga ya ini 6 ini 0 gitu ya. Jadi plus 6 ini plus 6 sini plus 0. 0 nggak perlu ditulis ya. Sehingga ini bisa ditulis 3x ini ditukar nggak apa-apa. Y-nya ini min 2y plus 6 gini supaya yang ada variabelnya di depan gitu kan. Yang sini x plus 2z. Nah, nanti bisa dicek hasilnya kalau mau didistribusikan ulang atau di expand balik nanti dapatnya yang atas ini gitu. Oke, ini ya jawaban untuk soal nomor 7. Oke, kita ke nomor 8 ya. Nah, ini diketahui fx sama dengan x kuadrat plus b plus c. F min 3 sama dengan 9. Ya, kita fokus ke yang pertama dulu, yaitu f min 3 sama dengan 9. F min 3 itu artinya apa? X-nya diganti dengan min 3. X yang ada di sini ini. Kayak gitu. Kita ganti X-nya dengan min 3. Jadinya F min 3 gini. A ini min 3 kuadrat ditambah B kali min 3 ditambah C. Yang mana ini sama dengan 9. Yang sini ganti 9. Ini langsung aja ya, min 3 kuadrat ya 9 berarti 9A ditambah, oh sorry, ini min ya, jadinya min 3B ditambah C. Nah, kemudian yang kedua, X-nya diganti dengan 3. Yang mana kalau X-nya diganti dengan 3, jadinya nanti 33 gitu kan. Oke, kita ganti X-nya dengan 3 dulu. Jadi kalau X-nya diganti dengan 3, maka dapatnya ya F3 gini. Sama dengan A kali 3 kuadrat ditambah B kali 3. Ya ini dikurung gini nggak apa-apa. Ditambah C gini. Sehingga dapatnya 33 sama dengan 9A ditambah 3B ditambah C. Kemudian yang terakhir X-nya diganti dengan min 1 ya. Oke, kita ganti X-nya dengan min 1. Maka akan kita peroleh A kali min 1 kuadrat ditambah B kali min 1 ditambah C. Yang mana ini sama dengan 3 gitu kan. Sehingga ini 3 sama dengan A dikurangin B ditambah C. Ya, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan F1. Oke, kita tandai dulu yang ditanyakan. F1 itu artinya apa? X-nya diganti dengan 1 sehingga dapatnya ya F1 gini sama dengan A kali 1 kuadrat ditambah B kali 1 ditambah dengan C sehingga F1 itu sama dengan A ditambah B, nah ditambah dengan C gitu. Kita sebenarnya bisa mengeliminasi ya A sama C-nya. Berarti kan di sini di persamaan yang pertama ini 9A sama C kan. Ini 9A sama C juga. Itu sama. Kita bisa eliminasi A sama C-nya untuk dapatkan B-nya gitu. Nah ini tinggal ditaruh bawah sini ya. 9 sama dengan 9A dikurangin 3B ditambah C. Oke kira kurangkan aja. 33 kurangin 9 berarti dapatnya 24 ya. Nah, yang sini dikurangin. Hati-hati ngurangin ini. 3B dikurangi min. Jadinya plus ya. Jadinya 3B dikurangi min 3B. Nah, min ketemu min jadinya plus 3B sama dengan 6B gitu. Sehingga ini dapatnya ya 6B gitu. Nah, kita dapat ya B-nya 24 bagi 6 yaitu 4. B-nya sudah dapat 4, kita tinggal nyari nyari apa? Nyari A plus C ya. Ini kan B-nya tinggal masukin sini. A plus C itu nggak perlu dicari satu-satu. Langsung dapat di sini A plus C dengan cara ganti B-nya dengan 4 gitu. Oke, B-nya kita ganti dengan 4. Maka 3 sama dengan A min 4 plus C. Sehingga dapatnya ya A plus C sama dengan 7 ya. 3 plus 4. Nah ini kita dapat A plus C sama dengan 7. Kemudian B-nya 4. Oke, A plus C diganti dengan 7. Nah, ditambah B yaitu 4. Jadi dapatnya 7 plus 4. Sehingga dapatnya 11. Nah, ini F1 sama dengan 11. Dan ini jawaban untuk soal nomor 8 ya.